Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Jihad Naufal, Elsa, Siti Latifah, Restu, dan juga Rahmat, yang akan mempresentasikan tentang program konversi bilangan dalam bahasa pemrograman Python. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jihad Naufal Fahrullah dengan NIM 172000733. Sebelum kita menjelaskan tentang program kami, saya akan menjelaskan apa itu konversi bilangan dan sistem bilangan. Yang pertama, konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Yang kedua, sistem bilangan. Sistem bilangan sendiri atau biasa disebut number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang tertentu. Dalam dunia komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal yang berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan yang kedua ada biner yang berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga ada oktal yang berbasis 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang terakhir ada heksadesimal yang berbasis 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A10, B11, C12, D13, E14, dan F15. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan logika pemrograman konversi bilangan yang telah kami buat dalam bentuk flowchart. Nah, jadi yang pertama itu kita run programnya dulu. Jadi di saat pertama kali di run, maka akan muncul namanya pilihan jenis bilangan. Nah, jadi pilihan jenis bilangannya ada 4, ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, jadi 1 untuk desimal, 2 untuk biner, 3 untuk oktal, 4 untuk heksadesimal, dan 0 untuk exit. Jadi kita masukin pilihan. Nah, jadi kalau misalkan pilihannya itu 0, maka program akan langsung terstop di sini. Jadi langsung stop. Nah, kalau misalkan kita masukin angka selain 0, maka program akan lanjut. Misalkan kita masukin angka 1. Nah, angka 1 udah dimasukin. Nah, setelah itu berarti angka 1 desimal. Nah, setelah itu kita masukin angka desimalnya itu berapa? Misalkan 12, misalkan gitu kan. Nah, setelah itu kita mau pilih nih, mau convert kemana, kita masukin pilihannya. Apakah mau convert ke biner, oktal, pakai heksadesimal. Misalkan kita ambil contoh ke biner, maka kita ambil 1, masukin 1 berarti kan. Nah, jadi outputnya bisa 1, jadi outputnya itu 1. Nah, setelah kita pilih, kita desimal mau ke biner, setelah itu bilang tersebut akan diproses. Tadi angka 20 tadi akan diproses dengan menggunakan rumus yang sudah dibuat di dalam codingan. Setelah diproses, maka nanti akan keluar outputnya. Nah, setelah keluar outputnya, nanti akan muncul lagi pilihan. Nah, jadi ini pengulangan. Nah, jadi ketika muncul pilihan ini, kalau misalkan kita mau kalau misalkan kita mau berhenti nih programnya, kita tinggal masukin aja angka 0, maka program akan berhenti. Nah, kalau misalkan kita mau lanjut, ya kita tinggal masukin lagi angka selain 0, misalkan 1, maka proses akan terulang lagi mulai dari sini dan akan terus berulang. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Saya Elsa Valeri Natasha, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Rahmat. Yang pertama di sini ada try. Try berfungsi untuk menguji apakah statement menghasilkan error atau tidak. Di sini dia akan langsung mencetak konversi dari mencetak 1 desimal, 2 biner, 3 oktal, 4 heksadesimal, dan 0 itu untuk exit. Lalu di sini ada perintah untuk menginput masukan pilihan dalam variabel masukan.
yang bertipe datanya integer. Selanjutnya ada perulangan while. Jika masukannya lebih besar dari 4 atau masukannya lebih kecil dari 0, maka akan mencetak silahkan masukkan angka yang ada pada menu. Selanjutnya, ditanya lagi, masukkan pilihannya pada variabel masukan. Selanjutnya ada perulangan lagi, while masukan tidak sama dengan 0, maka TMPL atau tampil sama dengan kosong, biner sama dengan 0, heksa sama dengan 0, pembalik sama dengan list kosong, cetak sama dengan list kosong. Selanjutnya ada percabangan di dalam while. Jika masukannya sama dengan 1, maka akan tercetak convert ke yang pertama ke biner, kedua oktal, ketiga heksadesimal. Lalu ditanya lagi, masukkan pilihannya pada variabel menu untuk menginput datanya. Di sini ada perulangan lagi, while menu lebih besar dari 4 atau menu lebih kecil dari 0, maka akan tercetak silahkan masukkan angka yang ada pada menu. Lalu menginput lagi variabel menu, masukkan pilihan. Lalu ada percabangan, if. Jika menu sama dengan 1, maka akan menginput DSML atau desimal. Masukkan angka desimalnya. Lalu ada perulangan while lagi. While tidak sama dengan 0, maka HSL atau sama dengan desimal modulus 2. Di sini insert 0, HSL. Ada variabel desimal sama dengan desimal dibagi 2. Jika sama dengan 0, maka akan terjadi perulangan for i len cetak untuk menghitung panjang cetaknya. TMPL atau tampil tambah sama dengan cetak list i. Ini adalah isi dari list tersebut yang sudah di-input. Lalu akan tercetak hasilnya adalah koma TMPL atau tampil. Koma ini untuk mengambil variabel tampilnya akan tercetak. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Latifatu Sadia. Di sini saya akan menjelaskan dari Kak Elsa. Di sini ada percabangan elif. Elif menu sama dengan 2. Lalu terdapat variabel DSML dengan tipe data integer menginput masukkan angka desimal. Lalu ada perulangan while. DSML tidak sama dengan 0. HSL sama dengan DSML modulus 8. Desimal modulus 8 untuk memperoleh sisanya. Lalu ada cetak insert atau cetak tengah 0, str HSL. Cetak insert berfungsi untuk membalik hasil modulus. Lalu ada DSML sama dengan DSML dibagi 8. Jika DSML sama dengan 0, maka perulangan for i in range len cetak. Lalu TMPL ditambah cetak list i, maka akan mencetak hasilnya adalah koma TMPL. Sekian, terima kasih. Baik, saya Restu Uki Jandisa dengan NIM 1720307 ingin melanjutkan presentasi yang dari sebelumnya. Di sini ada elif menu sama dengan 3, DSML sama dengan bertipe data integer, jadi ENT input masukkan angka desimal, print, while, lalu di sini ada perulangan yaitu while DSML tidak sama dengan 0, hasil DSML modulus 16, angka desimal di modulus dengan 16 itu untuk memperoleh sisanya. Lalu di sini ada percabangan if HSL 10 sama dengan A, lalu 11 sama dengan B, lalu 12 sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, 15 sama dengan F. Lalu di sini ada cetak insert 0 titik str hasil
itu berfungsi untuk digunakan membalik hasil modulus. Lalu ada DSML sama dengan DSML dibagi 16, itu berfungsi untuk bilangan desimal dibagi 16 tanpa menghasilkan koma. Lalu ada if DSML 0 for i in range len cetak, lalu ada tampil sama dengan cetak i, print hasilnya adalah tampil, lalu print. Lalu di sini ada elif masukkan 2, itu prosesnya sama saja yang terjadi di atas. Namun di sini berbeda dengan menunya, yaitu di sini ada desimal, okta, dan heksadesimal. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan merunning program kita. Di sini ada pilihan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan pilihan bilangan yang ingin kita konversikan. Misalkan kita ingin mengkonversikan desimal, maka kita masukkan pilihan 1. Lalu kita akan diminta untuk masukkan pilihan bilangan yang ingin dikonversi, yang akan kita konversinya. Misalkan kita masukkan biner, maka kita masukkan 1. Nah, nanti akan ditampilkan pilihan masukkan angka desimal yang akan dikonversikan. Misalkan kita masukkan angka 12. Maka angka desimal itu akan terkonversi menjadi biner, yang hasilnya adalah 1100. Dan jika kita sudah tidak ingin mengkonversikan bilangan lagi, maka kita bisa memasukkan pilihan 0 atau exit. Dan program selesai. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai konversi bilangan. Kami mohon maaf jika ada beberapa kekurangan, ya harap maklum saja, karena kami juga masih dalam tahap belajar juga, dan juga kami mengenai materi Python ini baru 1 semester ya dapat materi tentang Python, jadi kami mohon harap dimaklumi. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.